Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan tentang pendidikan pembaharuan yang beranggotakan saya sebagai moderator Jeffrey Indra Pratama dan rekan saya Larasati sebagai pemateri. Kepada Larasati dipersilakan untuk menyampaikan materi pertama. Kepada Larasati saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendidikan pembaharuan atau bisa disebut juga sebagai inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini secara etimologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan atau sebuah perubahan. Kata kerjanya yaitu innov yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda yang dari sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Nah, maksudnya di sini contohnya itu seperti misalnya pada PKBM. Jadi pada suatu PKBM tersebut terdapat pembaharuan dan perubahan dari yang sebelumnya menjadi ke lebih baik. Contohnya, jadi seperti memperbaharui program-program yang ada pada PKBM tersebut serta memunculkan program-program baru yang sehingga dapat membawa perubahan pada PKBM tersebut. Istilah dari perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaharuan ada unsur kesengajaan. Jadi kalau pada kalau pembaruan ada unsur kesengajaannya. Kalau persamaannya yaitu sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Jadi di sini tuh maksudnya kalau pembaruan itu ada sesuatu hal yang baru pada satu unsur tertentu. Jadi kata baru juga dapat dipahami dan diterima untuk dilaksanakan oleh si penerima inovasi meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Nah, di sini secara umum inovasi sering diartikan sebagai pembaruan atau perubahan yang terjadi dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Hampir sama dengan penjelasan yang tadi. Jadi suatu pembaharuan yaitu sesuatu hal yang baru dari sebelumnya dengan dilakukannya secara sengaja atau sudah direncanakan. Itu selanjutnya tentang ciri-ciri inovasi pendidikan. Nah, di sini mengenai ciri-ciri inovasi pendidikan yaitu ada 6. Yang pertama baru, kualitatif, hal, unsur kesengajaan, meningkatkan kemampuan dan tujuan. Yang pertama yaitu ada baru. Bahwa suatu perubahan bisa digolongkan pada inovasi apabila berbeda dari hal ini keadaan sebelumnya. Hal ini berarti segala sesuatu yang relatif baru sehingga belum dipaham, belum diterima atau belum dilaksanakan oleh pihak yang menerima. Nah, contohnya hampir sama sebelumnya, yaitu pada PKBM memiliki program terbaru. Nah, jadi program itu belum diketahui oleh peserta didik pada PKBM tersebut. Jadi sehingga dengan ada hal baru diharapkan peserta didik atau pihak peserta PKBM-nya dapat menerima pembaharuan tersebut. Selanjutnya ada kualitatif. Nah, kualitatif ini maksudnya bahwa suatu perubahan yang terjadi dalam inovasi tidak sekedar dalam jumlah atau penambahan dari unsur atau komponen yang ada sebelumnya, melainkan secara kualitatif harus tertuju pada peningkatan nilai guna dan nilai tambah peningkatan mutu. Jadi maksud contohnya tuh bisa seperti dengan dimunculkannya dan dengan diciptakannya program baru, jadi sehingga PKBM tersebut mutunya lebih maju dari sebelumnya. Selanjutnya ada hal.
Jadi yang dimaksud dengan hal itu berbagai komponen dan aspek dalam pendidikan dapat berupa ide, gagasan, praktek kerja atau kegiatan, dan dapat pula berbentuk barang atau hasil. Nah, jadi contohnya itu hampir sama dengan pada PKBM tadi, membuat suatu program yang belum pernah ada di PKBM tersebut dan membuahkan hasil. Contohnya seperti misalnya program menjahit bagi ibu-ibu. Nah, di situ nanti hasil dari program tersebut misalnya menjahit pakaian. Jadi hasil dari program tersebut itu ya seperti pakaian yang bisa dijual atau dipasarkan. Namun yang paling pokok dalam inovasi pendidikan yaitu berbentuk ide, pemikiran, dan serangkaian gagasan baru untuk sifatnya bercorak mental untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, ada unsur kesengajaan. Maksudnya di sini perubahan yang terjadi dalam inovasi pendidikan dilaksanakan secara terencana, bukan karena kebetulan atau berdasarkan pada kesukaan atau hobi seseorang. Contohnya program menjahit untuk ibu-ibu tadi itu sebelumnya program itu direncanakan bukan hanya karena kesukaan dari si pemilik PKBM, tapi ada rencana awal untuk mengadakan suatu program menjahit tadi, dan pastinya ada unsur-unsur tertentu yang ingin dicapai dari PKBM tersebut. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan. Perubahan yang terjadi dalam inovasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang mencakup unsur manusia. Contohnya, contohnya kita masih menggunakan contoh pada program menjahit untuk ibu-ibu. Jadi di sini contohnya tuh yang dihasilkan dari program tersebut dapat meningkatkan kemampuan menjahit pada ibu-ibu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan maksudnya di sini bahwa perubahan yang terjadi dalam inovasi mempunyai kejelasan, sasaran, dan hasil-hasilnya. Tujuan inovasi tercapainya kualitas pendidikan yang setinggi-tingginya dengan proses efektif. Nah, jadi tujuan dari program menjahit tadi seperti meningkatkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada pekerjaan. Jadi ada tujuan lain untuk diadakannya program tersebut. Baiklah, selanjutnya tentang karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada keunggulan relatif atau bisa disebut juga relative advantage. Jadi keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik, unggul daripada yang pernah ada. Maksudnya di sini, misalnya suatu program yang akan kita adakan, yang akan kita terapkan pada suatu PKBM itu lebih unggul daripada program-program yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, kita masih menggunakan contoh dari program menjahit untuk ibu-ibu tadi. Jadi mungkin di situ keunggulan dari program tersebut lebih unggul dari program-program yang sudah ada sebelumnya. Mungkin keunggulannya program-program yang sebelumnya mungkin bisa seperti program untuk remaja atau apa, tapi sekarang keunggulannya bisa untuk ibu-ibu rumah tangga, dan keunggulannya juga bisa meningkatkan penghasilan dari ibu-ibu rumah tangga tersebut. Yang kedua ada kompatibilitas. Kompatibilitas adalah di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan. Contohnya di sini
Contohnya, orang-orang yang mengikuti program menjahit ini harus konsisten dalam pekerjaannya. Jadi mereka bisa mengikuti program tersebut berdasarkan pengalaman yang telah ada pada peserta program tersebut. Jadi selanjutnya, contoh lain dari kompatibilitas tersebut bisa seperti jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Inovasi itu tidak dapat diangkat dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai. Selanjutnya ada kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Jadi kerumitannya contohnya ini seperti program menjahit tersebut sangat sulit apabila tidak memiliki pengalaman. Contohnya seorang ibu-ibu yang belum tahu banyak hal tentang menjahit, maka dia akan merasa sulit apabila dia mengikuti program menjahit tersebut. Dan keempat, ada kemampuan untuk diuji cobakan. Maksudnya di sini adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam pengaturan sesungguhnya akan lebih cepat diangkat. Jadi suatu inovasi mampu mengemukakan keunggulannya. Jadi sebelum kita membuat program menjahit pada suatu PKBM, ada baiknya kita menguji cobakan program tersebut terlebih dahulu sebelum kita dan terakhir, karakteristiknya itu ada kemampuan untuk diamati. Maksudnya di mana hasil atau suatu inovasi dapat dilihat orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau kelompok tersebut mengadopsinya. Jadi contohnya, seorang ibu-ibu ingin mengikuti program ini. Jadi sebelum ibu-ibu tersebut mengikuti program ini, tentunya ibu itu harus mengamati terlebih dahulu sampai mana kesulitan yang ada pada program menjahit ini. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuannya yang pertama sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan. Dengan adanya program tersebut dapat membantu masalah-masalah mengenai pendidikan yang ada pada masyarakat. Yang kedua, sebagai upaya mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Jadi maksudnya di situ suatu upaya dalam mengembangkan suatu pendekatan yang lebih efektif dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, lebih meratanya pelayanan pendidikan. Maksudnya di sini dengan diadakannya program baru pada suatu PKBM, jadi masyarakat lebih merasakan suatu pendidikan itu merata dari program-program lainnya dan dari tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, lebih serasinya kegiatan belajar dengan tujuan. Nah, di dalam suatu pembelajaran pasti adanya tujuan yang akan dicapai. Contohnya, misalkan pada suatu PKBM ada contoh pendidikan kesetaraan. Nah,
tujuan dari pendidikan kesetaraan tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu mendapatkan ijazah. Nah, jadi dengan program kesetaraan itu harus serasi dengan kegiatan belajar dan tujuan yang akan dicapainya. Selanjutnya, meluasnya kesempatan kerja. Nah, dengan mengikuti program pendidikan kesetaraan, jadi peserta didik mendapatkan sebuah ijazah, dan itu bisa membuat peserta didik tersebut mudah dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Nah, maksudnya di sini dengan adanya pendidikan kesetaraan tersebut, gemar dan masyarakat termotivasi untuk ingin belajar dan menambah pengetahuan dengan mengikuti program pendidikan kesetaraan tersebut. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik. Nah, kita masih bisa mengambil contoh dari pendidikan kesetaraan pada suatu PKBM. Jadi, dengan mengikuti pendidikan kesetaraan, mereka bisa merubah kehidupan mereka. Misalnya dari yang tidak bersekolah mengikuti paket B misalnya. Jadi setelah mereka mengikuti program paket B, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji cobakan inovasi yang kita laksanakan. Nah, contohnya di sini seperti misalnya saya mengikuti program kesetaraan. Jadi di sana saya menyebarkan kepada tetangga saya bahwa program pendidikan kesetaraan itu bagus karena bisa merubah jenjang pendidikan kita. Dari kita yang tidak bersekolah, kita bisa melanjutkan sekolah di sekolahan formal dengan mengikuti pendidikan kesetaraan tersebut. Jadi saya mengajak dan menguji cobakan itu untuk mengajak tetangga saya tersebut untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ada mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Contohnya, seseorang selalu mendorong dan memotivasi dirinya sendiri untuk mengembangkan pengetahuan serta wawasannya dengan dia mengikuti program kesetaraan. Jadi pengetahuan dan wawasannya itu lebih berkembang dari sebelumnya, sehingga dia lebih memiliki banyak pengetahuan dari sebelumnya. Intinya selalu memotivasi diri untuk melakukan perubahan. Dan selanjutnya, menumbuh kembang semangat dalam belajar dan bekerja. Maksudnya di sini selalu memberikan semangat untuk diri sendiri agar dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau belajar dengan dan dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Contohnya, seorang anak SD selalu memberikan semangat untuk dirinya sendiri agar semangat dalam belajar. Jadi anak tersebut semangat setiap hari. Jadi dia dengan semangat dari dirinya sendiri, dia mendapatkan ranking 1 karena memang tujuan yang sudah direncanakannya untuk semangat dan mendapatkan ranking 1.
Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Larasati yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya menyampaikan materi tentang itu kekuatan. Yang pertama itu cloud yang dimiliki, artinya suatu pengetahuan yang kita miliki. Itu pertama itu misalnya kita dari pembaharuan. Apa itu pembaharuan? Pembaharuan adalah perubahan-perubahan yang sebelumnya yang belum dimiliki. Nah, itu yang dimaksud dengan pengetahuan yang dimiliki, sehingga kita yang belum kita ketahui sehingga kita dapat mengetahuinya lebih dalam atau lebih menguasainya. Yang kedua itu lulusan yang dihasilkan atau pelayanan yang unik, di mana di sini dikatakan bahwa dalam setiap pembaruan itu kita dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang unik yang dapat menciptakan karya-karya sendiri, yang dimana itu kita itu misalnya mereka mendirikan suatu pendidikan, yaitu pendidikan yang baru. Misalnya seperti sekarang ini kan adanya corona, sehingga banyaknya pendidik-pendidik yang menghasilkan karya-karya seninya atau karya-karya untuk mendidiknya melalui media. Contohnya itu di elemen di mana sebagai lulusan-lulusan terbaik itu mampu mendirikan sebuah tempat untuk diminta untuk melayani pendidikan yang lebih lanjut, sehingga dapat pendidik ini memberikan tugas atau mendapatkan informasi dari learning tersebut. Yang ketiga itu lokasi tempat pendidikan berada. Yang dimaksud dengan lokasi tempat pendidikan berada ini yaitu pendidikannya tidak jauh ke dalam atau tempat-tempat terpencil, di mana pendidikan ini mampu menerima sarana prasarana, misalnya di perkotaan atau di dekat-dekat perbatasan yang mampu dilalui oleh orang-orang banyak dan lembaga-lembaga yang diketahuinya, sehingga dapat memberikan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat menciptakan pembaharuan pendidikan. Nah, yang terakhir itu yang keempat itu kualitas lulusan, yang dapat dikatakan bahwa kualitas lulusan ini terbaik. Dimana katakan terbaik? Karena mereka itu telah melalui proses pembaharuan, dimana proses pembaharuan ini yaitu yang dimana mereka itu diubah dengan cara-cara mereka tersendiri, yang dibentuk dengan sistem unik, namun mampu untuk mengubah pendidikannya lebih ke yang lebih dalam dan mengetahui dan dapat juga memudahkan mereka mencari pekerjaan dalam kualitas-kualitas lulusan pada masanya. Yaitu tentang kelemahan, itu kurangnya pengetahuan sosialisasi lembaga pendidikan, di mana dikatakan bahwa dalam kurangnya pengetahuan sosialisasi maka seseorang itu sudah berkembang, maka kita belum berkembang, di mana dikatakan bahwa mereka telah melakukan inovasi atau pembaruan terlebih dahulu. Nah, kita belum mendapatkannya. Nah, sehingga kita tidak join atau tidak kurangnya pengetahuan dari merekanya udah mulai berkembang, kitanya belum berkembang, dan merekanya sudah maju, kita baru mulai berkembang. Itulah penyebab kurangnya pengetahuan sosialisasi lembaga pendidikan. Dari mereka itu kita belajar bahwa mereka itu sudah maju, nah kita baru berkembang, makanya kita mendapat kelemahan lah bagi kita kalau tidak saling bersosialisasi dengan lembaga lain. Yang kedua itu lokasi yang terpencil. Nah, dalam kelemahan ini saat sarana dan prasarana itu tidak masuk, maka kelemahanlah bagi kita dalam membangun pembaharuan, di mana orang tuh telah misalnya dalam teknologi kan, di mana orang tuh telah mendapatkan teknologi atau hal-hal yang baru. Nah, kepada kita itu belum sampai, di mana karena tempat-tempat kita itu terpencil. Misalnya dalam dunia pendidikan sekarang kan orang tuh udah pakai HP untuk belajar. Nah, kepada kita yang jauh dari pemukiman, yang tidak mendapatkan sinyal, nah kita itu kurang informasi, maka perbaruan yang kita dapat itu, perbaruan yang kita lakukan itu sangat minim. Nah, sehingga orang lain itu udah maju, kita baru mau berkembang. Nah, itulah kelemahan yang terdapat. Itu, dan yang ketiga itu menghasilkan kualitas lulusan yang jelek. Nah, dari lokasi yang kita terpencil itu, nah selanjutnya itu kualitas lulusan yang jelek, dimana kita mau berkembang. Nah, dalam jangkauan aja kita jauh, nah sehingga apa-apa yang dihasilkan itu kurang lah. Orang udah dapat
pendidikan yang lebih maju, nah kita baru pendidikan yang berkembang. Nah seseorang itu udah mendapatkan pekerjaan, kita baru mendapatkan pekerjaan, sehingga itulah dapat disimpulkan kan bahwa mereka itu lulusannya baik-baik dan yang lebih baik atau bagus. Nah kita lulusan yang jelek ini sangat minim untuk diterima dalam jangkauan luas dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu tentang peluang. Yang pertama, adanya pendidik yang berbasis internasional. Nah, di sini tuh pendidik yang berbasis internasional. Misalnya yang saya ketahui itu tentang pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu kan pendidikan itu yang berbasis internasional karena bahasa Inggris itu bahasa internasional kan, termasuk bahasa internasional. Nah, dalam pendidikan internasional ini dapat kita, andaikan kita menguasai bahasa Inggris, nah kita itu udah bisa dapatkan peluang untuk bekerja di dunia luar, bukan dunia dalam negara kita, tapi dunia yang dari luar negara kita. Lembaga yang terus berkembang. Nah, di mana dikatakan bahwa peluang itu terdapat karena pembaruan secara terus-menerus dapat membuat suatu lembaga itu berkembang, sehingga apa yang dihasilkan itu sangat bermutu dan dapat dikembangkan untuk generasi selanjutnya sebagai pendidik-pendidik yang lain. Ketiga adalah pendidikan merupakan kebutuhan dari masyarakat, di mana dikatakan bahwa peluang itu adalah setiap pembaharuan merupakan pendidikan yang harus diubah secara terus-menerus agar suatu lembaga pendidikan itu dapat berkembang dan lebih maju dari yang sebelumnya, sehingga dapat melahirkan lulusan-lulusan terbaik di suatu lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya itu ancaman dan tantangan. Nah, yang pertama itu bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambah keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, di mana dikatakan bahwa dalam bertambahnya penduduk ini maka pembaruan akan terus terjadi, pembaruan akan cepat terjadi. Nah, dengan pembaruan tersebut maka kita dapat melakukan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua itu perkembangan ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar pendidikan yang kokoh. Nah, ancamannya itu misalnya dalam teknologi. Misalnya dalam teknologi kan sudah ada pembaruan baru. Maka dalam pembaruan baru ini hendaknya dalam pendidikan itu menjadikan pendidikan yang sangat kokoh. Nah, namun dalam yang nampak atau yang kita lihat pada hari ini, dalam pendidikan online atau yang berbasis media mengakibatkan beberapa orang lemah daya tangkap dalam pendidikan online tersebut. Nah, itu adalah tantangan dalam pembaharuan. Maka akan dicarikan solusi untuk pembaharuan tersebut sehingga dapat menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya itu sumber-sumber yang makin terbatas dan belum dimanfaatkan sumber yang ada, di mana dikatakan bahwa sumber-sumber yang belum dimanfaatkan. Nah, misalnya dalam pendidikan, misalnya sumber daya alam. Nah, kita belum memanfaatkan sumber tersebut untuk pendidikan. Nah, dalam pendidikan termasuk ancaman karena misalnya kita di lokasi yang banyak atau padat penduduk, maka suatu pendidikan tidak ada di sana, maka mengakibatkan lemahnya suatu pendidikan dan mengakibatkan ancaman dan tantangan bagi pembaruan pendidikan karena tidak adanya pendidikan di suatu wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu sistem pendidikan yang masih lemah dan tujuan yang masih kabur. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan itu masih lemah, belum ada pembaruan. Nah, dalam pendidikan itu maka harusnya kita sebagai pendidik melakukan pembaruan yang akan membuat pendidik-pendidik lain itu berpacu bersaing untuk mendapatkan suatu lulusan-lulusan yang terbaik, sehingga dapat terciptanya pendidik-pendidik yang internasional maupun yang dapat dikenang untuk menciptakan perubahan-perubahan yang baru, sehingga dapat menciptakan lulusan yang terbaik dan tidak ada yang sia-sia dalam pendidikan yang dilakukannya. Nah, hanya itulah penyampaian dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.